Ulama di sini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala Syafi'i, bahwa sombong niku bisa disebabkan oleh 7 perkara. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau panjenengan kalau memiliki 7 hal ini, ada potensi kita sombong dengan salah satunya atau bahkan semuanya. Penyebab orang sombong itu yang pertama ilmu, Pak. Orang niku semakin berilmu itu akan semakin berpotensi sombong. Jenengan misalnya semakin pintar, semakin punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, semakin memiliki hal-hal yang hebat, keilmuan, itu potensi sombongnya semakin besar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya, atau Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bersabda, afatul ilmi al-khuyala. Ya, afatul ilmi al-khuyala. Jadi penyakitnya ilmu itu sombong. Makanya ketika kita punya ilmu, apalagi lebih ilmu itu dimiliki oleh kita, punya kekhususan ilmu tertentu yang banyak tidak dimiliki dan dikuasai oleh orang lain, itu biasanya akan berpotensi untuk kita sombong. Maka hati-hati dari yang pertama ini. Yang kedua, perkara yang berpotensi untuk menyebabkan pemiliknya sombong adalah al-ilmu wal ibadah. Al-amalu wal ibadah. Banyak amalan dan banyak ibadah. Jadi kula jenengan itu nggih serba susah gitu. Ya, satu sisi pengen banyak beramal, satu sisi pengen banyak ibadah, tapi nanti nek sudah banyak juga berpotensi apa? Sombong. Amal soleh banyak sekali, sedekah ya jalan, sedekah sregep, sholat jamaah ke masjid tiap hari istiqomah, baca Quran juga jalan, sholat tahajud, zikir dan lain sebagainya, semua amal kebaikan, ibadah dilakukan. Itu bagus, tapi apa? Bisa jadi nanti hal itu akan berpotensi sombong, berpotensi merasa lebih dari orang lain. Akhirnya kalau sudah sombong, merasa hebat, nanti akan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, monggo kita tetap berusaha memperbanyak amal soleh, ibadah, tapi jangan pernah sombong. Misalnya panjenengan alhamdulillah sudah semangat ke masjid, gitu, sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, paling tidak, terutama yang mungkin bekerja di luar dan sebagainya, paling tidak sholat maghrib, sholat isya, kalian sholat subuh berjamaah ke masjid. Kalau zuhur asar mungkin masih di jalan atau di tempat kerja. Itu sudah hal yang baik, tapi jangan sampai melahirkan kesombongan. Yang ketiga, nasab niku keturunan. Kalau orang itu punya nasab yang derajatnya tinggi, oh ini nasab derajatnya orang-orang kaya, oh ini nasab derajatnya orang-orang pejabat, oh ini nasab derajatnya orang-orang ningrat, keraton, oh ini nasabnya orang-orang keturunan ini. Wah, berpotensi sombong, Pak. Saya keturunan ini kok, saya keturunan ningrat, saya keturunan menteri. Anak-anak misalkan nenek moyang saya itu pejabat begini, melahirkan berpotensi melahirkan sifat sombong. Sehingga ketika nanti bertemu dengan orang yang nggak punya derajat, nasabnya biasalah, orang miskin, orang desa, ya fakir, orang kere lah, nggak digelape. Salah satu contoh bentuk realnya gitu. Kadang orang yang punya nasab tinggi itu kalau ketemu dengan orang yang tidak punya nasab tinggi, orang biasa, masyarakat biasa, orang desa gitu, biasanya akan melahirkan satu sikap yang berbeda ketika bertemu dengan orang yang punya nasab sama-sama bernasab tinggi. Misalnya jenengan anak bupati umpama ya, atau anak presiden, anak menteri gitu, ketemu dengan orang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, cah desa biasalah orang, apalagi cuma anaknya orang yang fakir miskin, orang yang punya apa-apa, mesti berbeda nanti.
ketika Anda bertemu dengan seorang yang sama-sama anak pejabat, anak seorang yang punya kedudukan tinggi. Kalau ketemu sama orang yang sama-sama punya derajat, masya Allah, humble, akrab, cepika-cepiki bisa, langsung rangkul-rangkulan, ajak foto dan lain sebagainya. Tapi ketemu orang desa lain, langsung berubah, kayak nggak kenal, kayak kurang akrab, buru-buru kok ngajak foto, malu. Saya kok foto sama siapa ini, nggak dikenal, wis lusu orangnya, lusu gitu, perawakannya desa banget, nggak mau foto. Maka hati-hati dengan apa? Nasab. Kemudian yang keempat itu al-jamal. Al-jamal bukan al-jamal ya, al-jamal. Jamalun dengan jamalun itu lain Pak bahasa Arab. Kalau jamalun itu unta, kalau jamal itu cantik, kecantikan atau ketampanan. Jadi jenengan menamakan anak jangan sampai salah nanti. Anaknya sapa? Jamal unta. Wah, anaknya jenenge unta, Jamal unta nih. Agak panjang mimnya, 2 rokat. Jamal. Ini sudah masuk bahasa Indonesia nggih, mboten enten panjang pendek. Bahasa Indonesia itu tidak ada panjang pendek. Ya Jamal maksudnya indah, tampan, cantik. Tapi sama Jamil. Ya, Jamilah. Jamilah maksudnya cantik. Ya. Lah, kecantikan seseorang nih kok atau ketampanan seseorang itu berpotensi juga melahirkan sifat sombong. Orang yang tampan itu akan merasa lebih dari orang yang kurang tampan. Orang yang cantik akan merasa lebih daripada orang atau wanita yang kurang cantik. Nah, biasanya niku sifat sombong dari sisi ini tuh terjadi kebanyakan pada diri perempuan. Nah, hati-hati nih. Ini menurut Imam Ghazali ya, bukan saya. Nek laki-laki niku ganteng-ganteng niku wis biasa lah. Enggak terlalu pamer, enggak terlalu potensi sombongnya ada tapi masih kecil Pak. Sengganteng-gantengnya laki-laki. Tapi kalau perempuan cantik banget niku potensi sombongnya lebih besar. Wis pamer, wis pokoke ngoten niku lah. Terus nanti nek sing perempuan kurang cantik ya dirasani. Gitu. Merasa cantik niku menurut keterangan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Wa dzalika aktsar ma yajri bainan nisa. Lah sifat sombong dari sisi kecantikan itu banyak terjadi pada kalangan perempuan. Oleh karena itu para ibu, para remaja putri dan kaum muslimah yang mungkin diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala paras wajah yang cantik, jangan sampai sombong. Ya, harus tetap rendah hati. Karena memang cantik itu bukan relatif ya. Cantik menurut A belum tentu cantik menurut si B. Ya relatif. Kita merasa istri kita paling cantik toh. Gitu. Tapi belum tentu orang lain menilai istri kita cantik. Karena memang relatif. Apalagi kecantikan itu kan tidak akan bakok, tidak akan kekal. Cantik niku paling sampai usia berapa? Masuk 50 niku pun surut Pak. Kecantikan niku pun surut. Nanti nek sudah 60 ke atas wis hilang. Bablas pun dadi nenek-nenek niku pun wis sudah hilang toh kecantikan niku. Umur 60 70 apa 80 ya, secantik apapun di masa mudanya niku nek sudah 80 tahun ya sudah selesai niku, nggak ada yang lirik babar blas. Makanya jangan sombong, nggak boleh. Kemudian yang kelima, potensi sombong itu adalah dari sisi al-mal, harta. Kita dimudahkan untuk misalkan memiliki harta yang banyak, punya rumah mewah,
punya kendaraan yang mewah, punya pakaian, punya apapun yang kita miliki, jangan sampai kita sombong. Bahkan kalau bisa nggih, walaupun misalkan kita ditakdirkan sebagai seorang yang punya harta banyak, jangan ditampakkan harta itu kepada orang lain. Sebisa mungkin kita tutupi itu harta kita. Sewajarnya lah kalau misalkan berkendaraan bisa membeli sebenarnya kendaraan harga yang misal sampai 3M bisa, beli kendaraan harga 3 miliar bisa. Tapi dia menjaga perasaan orang di daerahnya, karena mungkin daerahnya itu miskin-miskin, maka dia turunkan, sudahlah beli mobil yang harga 300 juta aja atau 200 juta. Sehingga tidak terlalu kelihatan begitu loh. Kalau berpakaian ya sebenarnya dia bisa beli pakaian yang kalau dipakai bajunya aja harga 10 juta, tapi dia beli yang cuma mungkin 300 400. Menampilkan diri dengan rendah hati, kesederhanaan. Karena sebagian para ulama diantaranya ada seorang imam namanya Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, itu pernah mengatakan ada seseorang yang dari sisi ilmu dan amal itu sedikit Pak, ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi orang ini bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memiliki 4 hal. Salah satunya Pak, kesederhanaan, sederhana, kemudian punya akhlak yang mulia, gitu, punya akhlak yang mulia, sederhana, punya akhlak yang mulia. Itu nanti bisa menaikkan derajat seorang hamba tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ilmunya cuma sedikit, walaupun amal solehnya cuma sedikit, tampil sederhana. Wah, semuanya nanti ya sekarang nauzubillah ya, kadang memang dibukanya dunia kepada seseorang itu menjadi bencana bagi orang itu, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa anak sekarang outfitnya. Jadi dari sepatu dari bawah, sepatunya harga 200 juta. Gitu, merek terkenal, itu nggak mungkin kita beli nih. Sepatunya saja pinten harganya 200 juta, celananya harganya 30 juta, kaosnya 10 juta, jaketnya misalkan 50 juta, tasnya 200 juta, gitu. Luar biasa nih. Untuk apa? Yang itu semua nanti kita akan tinggal. Kalau kita meninggal, akan kita tinggalkan semua. Nggak akan kita bawa ke alam kubur, gitu. Nggak akan kita bawa ke alam kubur. Akan menjadi tanah, sebagaimana kita akan menjadi tanah. Apalagi kadang memakai pakaian-pakaian seperti itu kadang menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Kasihan maksudnya yang melihat mereka seperti itu. Maka harta itu tidak perlu untuk disombongkan, lebih baik disimpan, ditutupi. Kekayaan, kalau kita kaya itu sebisa mungkin jangan tampil kaya begitu. Jadi dibaliknya itu nih ya, cara berpikir itu. Kalau kita kaya Pak, berusahalah untuk tampil tidak kaya, berusahalah untuk tampil seolah-olah kita itu biar dianggap manusia tidak kaya. Tapi kalau kita miskin, berusahalah untuk tampil supaya tidak kelihatan miskin. Kalau pas kita miskin, usahakan jangan menampilkan diri sebagai orang miskin supaya dikasihani. Tapi kalau pas kita kaya, jangan menampilkan diri supaya kita kelihatan kaya, supaya dihormati. Itu cara bagaimana kita hidup di dunia ini. Insya Allah kita akan menjadi para hamba yang beruntung di akhirat kelak. Jangan suka dikasihani, tapi jangan suka apa juga pamer, meninggikan diri. Apalagi dari sisi harta yang sebenarnya harta itu juga bukan milik kita kan, cuma titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah kekuatan ya. Orang yang kuat itu kadang menimbulkan juga sifat sombong, punya kekuatan, punya kemampuan. Kemudian yang ketujuh adalah dari sisi atba' wa talamidah wal aqarib. Orang yang memiliki banyak pengikut, banyak murid, banyak kenalan, itu biasanya juga melahirkan sombong. Wah, si A lo kenal sama bupati, aku lo kenal bupati, aku itu kenal sama Pak Presiden. Untuk ketemu presiden saya itu hanya butuh 1 ring langsung bisa ketemu. Kamu nggak mungkin ketemu presiden. Saya
untuk ketemu presiden cuma butuh 1 ring langsung bisa ketemu. Wah, kan sombong ini. Karena memiliki memiliki atba, memiliki kenalan, memiliki orang-orang yang luar biasa. Itu. Punya banyak murid, punya banyak kenalan, punya banyak pengikut, itu juga akan melahirkan kesombongan. Maka 7 hal ini tadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita seandainya kita memiliki salah satunya atau memiliki lebih daripada satu, kita berusaha untuk menata hati kita, karena ini penyakit berbahaya. Sombong itu kan penyakit besar ya, penyakit yang sangat mematikan, dan termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Maka kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat lawannya, yaitu sifat rendah hati.